Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Ustadz Dudung Abdul Karim. Betul. Masya Allah, Ustadz Dudung Abdul Karim ini salah satu dai ambasador Human Initiative ya. Ya betul Mas. Dan kebetulan sampai di Jepang. Ini negara Jepang negara pertama atau negara luar negeri pertama atau sudah kemana saja Ustadz? Sebenarnya ketiga ini. Ketiga. Saya pernah ke Malaysia, ada konferensi juga, ke Singapura, iya. Dan ini Jepang ini yang ketiga. Jepang ketiga. Yang pertama juga ini. Sebagai kemitraan dari Human Initiative. Human Initiative, betul. Human Initiative boleh kenalkan sedikit apa sih itu? Oh iya, kok ada di mana-mana itu. Human Initiative itu adalah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi bagaimana ketika ada bencana, kemudian juga ada holding-holding yang membutuhkan bantuan, ini kita jadi garda terdepan tuh. Nah, di dalam Human Initiative itu ada sebuah istilahnya sebuah divisi khusus yang menaungi tentang zakat. Jadi lembaga zakat seperti itu. Nah, di antaranya di sana mereka mengelola tentang zakat, sodako, fidyah, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Nah, ada holding di sana yang namanya IDC, Ikatan Dai Center. Ikatan Dai Center ya. Jadi sebagai yang mengutus dai ambasador ke berbagai macam negara gitu. Untuk tahun ini ya. Seperti itu. Jadi Ustadz itu salah satu dari anggota IDC itu, Ikatan Dai Center itu ya. Jadi ada pendaftaran khusus tersendiri atau memang terseleksi ditunjuk seperti Human Initiative atau memang kita ada gerakan dari hati kita sendiri untuk bergabung sebagai partisipan seperti itu? Sebenarnya gayung bersambut ya. Jadi dari pihak IDC melihat potensi dari beberapa ustadz, gitu kan. Kemudian dari sana ada penunjukan, kemudian ada daurah, kemudian juga ada pelatihan terlebih dahulu sebelum berangkat. Kemudian setelah itu baru di-mappingkan. Saat ini memberangkatkan kurang lebih 17 dai ke 13 negara. 17 dai ke 13 negara? 13 negara. Masya Allah. Untuk tahun ini, Insya Allah. Gitu. Tapi perlu kita pahami ya Ustadz, saya sendiri berada di Jepang ya. Apa nggak ada tantangan tersendiri bagi dai-dai yang sebenarnya memang basicnya atau base campnya sendiri itu ada di Indonesia, dilempar ataupun diutus seperti itu ya, ke luar negeri yang mungkin kondisinya berbeda dari Indonesia, kemudian mungkin tata cara atau pelaksanaan ibadahnya bisa dikatakan lebih sulit daripada Indonesia. Itu tantangannya seperti itu, apakah tidak menjadi kendala, Ustaz? Oh iya, di sisi lain itu menjadi sebuah kendala ya, karena kultur yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara tujuan. Tapi kebetulan subhanallah ini para pengorbanan para pimpinan yang ada di HI, ada Pak Tommy, kalau ketua IDC Dr. Kiai Haji Agus Setiawan, kemudian ada manajernya Mas Alwi, ini memberikan edukasi sebelum kami berangkat. Kalau di Jepang khususnya bagaimana masyarakat Jepang, kemudian bagaimana kehidupan beragamanya, kemudian tantangan, sholatnya, food halal haramnya, sehingga kami dibekali seperti itu mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ketika datang ke sini tidak culture shock juga. Jadi kami bisa langsung segera menyesuaikan dan materi-materi yang kami sampaikan memang bukan versi Indonesia ya, tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat diaspora yang ada di Jepang. Seperti itu ya. Gitu. Sangat menarik. Perlu saya intermezzo sedikit Ustaz. Saya sendiri itu berada di Jepang sudah selama 6 tahun lah. Selama 6 tahun, dan di situ sendiri kalau banyak sekali perbedaan atau perdebatan lah seperti itu. Perdebatan mengenai kita itu sholat itu seperti apa, entah karena bekerja dibolehkan jamaah ataupun sholat Jumat bisa ditinggalkan karena tidak memenuhi kuota lah gitu, kuota 40 orang. Tapi saya rasa itu kan ada beberapa pendapat dari kalangan ahli fikih ya Ustaz. Seperti itu. Nah itu tantangan yang saya hadapi Ustaz. Tapi yang pingin kita sendiri pelajari, seperti apa kok bisa ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Gitu. Betul. Jadi sebenarnya perbedaan di dalam syariat atau dalam Islam itu bagian dari cara Allah sayang kepada hambanya. Jadi Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah ketika diutus
pertama kali ke Jazirah Arab, saat itu kondisinya sangat luar biasa. Mereka tidak bisa meninggalkan yang namanya mabuk-mabukan, gitu, minuman keras. Tapi betul. Saat itu syariat nggak langsung berbicara itu haram. Saat itu syariat membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk menunjukkan bahwasannya Islam itu datang untuk hadir sebagai solusi, bukan sebagai menghilangkan budaya-budaya mereka. Tahapan pengharaman khamr saja sampai 4 kali. Nah, begitu juga ketika syariat datang, khususnya di negeri yang minoritas, terkadang kita mengetahui bahwasannya masyarakat yang ada di sini, para pekerja, kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan jarak dengan masjidnya sangat jauh sekali. Jauh sekali. Jauh sekali, sangat jauh. Di sisi lain ada beberapa perusahaan yang tidak membolehkan untuk melakukan sholat di waktu-waktu produktif mereka, gitu. Maka solusinya memang perbedaan pendapat ini didasari oleh bagaimana seseorang bisa melakukan takwanya sebisa mereka ada dimanapun. Kalau dalam Al-Quran itu ada kata firman Allah, fattaqullah mastata'tum. Bagaimana kita dituntut untuk melakukan atau menumbuhkan rasa takwa sebisa dan semampu kita. Dan dalam arti ketika tidak memungkinkan untuk sholat Jumat, maka diganti dengan sholat zuhur. Ketika sholat zuhur tidak memungkinkan di tempat kerja, lingkungannya tidak ada, tempatnya tidak ada dan tidak memungkinkan, maka bisa ditarik ke asar untuk dijamak seperti itu. Itu akan lebih baik daripada kita meninggalkan sholat tersebut. Oh, seperti itu ya Ustaz. Ya sebagaimana teman-teman di sini juga mengalami kesulitan dalam hal tersebut, tapi tentu menjadi hikmah tersendiri ketika Allah menurunkan perintah itu secara berangsur-angsur, kemudian banyak versinya seperti itu ya Ustaz. Betul sekali. Jadi kita bisa memilih bagaimana kita berada di kondisi yang tepat seperti apa, penyesuaiannya seperti apa, begitu ya. Betul. Jadi kalau memahami perbedaan itu bukannya kita semakin wah, lu beda nih, lu kok kayak gitu sih caranya, lu kok nggak sesuai kayak gitu. Tapi kalau kita memahami daripada sudut pandang hikmah, itu malah justru yang mungkin belum mengetahui hal tersebut merasa, oh alhamdulillah ada perbedaan seperti ini. Kita bisa mengambil perbedaan itu disesuaikan dengan kondisi kita seperti itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Tapi kalau mencampur adukan mazhab jadinya seperti apa Ustaz? Itu menariknya Mas Fakih. Jadi ketika misalkan berbeda antara satu, kemudian berbeda dengan yang lainnya, itu sejatinya bukan perbedaan masalah prinsip. Ini hanya perbedaan masalah tata cara atau furu'iyah. Jadi dalam kaidah itu ada yang namanya thawabit, yaitu sesuatu yang tetap, yang sudah ditetapkan oleh syariat, seperti sholat, itu wajib, itu tidak bisa kita tinggalkan. Puasa tidak bisa kita tinggalkan, untuk yang wajib. Dan ada yang namanya mutaghayyirat, itu sesuatu yang bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, terkadang dalam mazhab pun, ketika mazhab itu tidak satu, ada 4 pendapat yang didasarkan pada sudut pandang pemahaman, itu menunjukkan Islam itu luas. Bukan berarti ini benar dan ini salah. Ada sebuah perkataan para ulama yang sangat bagus, ro'i shawabun, bahwasannya bisa jadi pendapat saya itu benar, gitu, tetapi mengandung sebuah kesalahan. Bisa jadi pendapat orang lain itu salah, tetapi mengandung kebenaran. Bahkan yang lucunya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ini lebih senang ketika beradu debat dengan orang, gitu kan, pendapatnya itu salah, dan pendapat yang diajak debatnya itu benar. Itu untuk menunjukkan bahwasannya ketawaduan dan keluasan daripada pemahaman kita terhadap fikih. Jadi masalah prinsip kita harus tetap, dan tidak bisa kita rubah-rubah, tetapi kalau masalah tata cara, masalah yang sifatnya cabang, pelaksanaannya seperti apa, itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi di mana tempat kita berada. Tahan di situ Ustadz Dudung. Mungkin saya itu kan awam ya Ustadz. Jadi ada beberapa hal perbedaan dari keempat mazhab ataupun bagaimana 4 mazhab itu menyusun ilmu fikih mereka, itu alurnya itu seperti apa. Jadi misalkan dari keempat mazhab Hanafiyah, Hambaliyah, terus Syafi'iyah dan Malikiyah, itu urutannya kok bisa sampai ke Nabi, itu jalurnya seperti apa Ustadz? Oh baik. Mulai dari Syafi'i boleh ini, mayoritas kita Syafi'i. Syafi'i ya, rata-rata ya mayoritas. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum syariat, itu sejarahnya panjang.
Iya. Jadi syariat itu ditetapkan pada saat Rasulullah pertama kali diutus. Jadi ketika Rasulullah pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul, ada masa dakwah terbagi menjadi dua transisi. Yang pertama dakwah ketika berada di Mekah kurang lebih 13 tahun. Di sana belum ada syariat, rata-rata tauhid yang dikembangkan. Dakwahnya dakwah tauhid, kemudian makanya kalau kita berbicara redaksi Al-Quran itu pakainya ya Yohanes. Jadi manusia semuanya mengajak untuk menyembah Allah, kemudian bagaimana interaksi dengan Allah dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu terbagi periode yang kedua yaitu di Madinah. Nah di Madinah ini memang ada perbedaan dua periode juga, dibagi menjadi dua periode. Yang pertama penetapan hukum, yang kedua penyempurnaan. Nah di sana termasuk pengharaman khamr, kemudian sampai kepada kewajiban sholat dan sebagainya itu ada di Madinah, termasuk puasa gitu. Nah artinya syariat ini sejatinya tidak ada perbedaan pada saat itu. Ketika pada periode Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun. Nah setelah itulah berkembang yang namanya para sahabat. Nah, ketika para sahabat, sejarahnya Rasulullah sudah meninggal dunia. Saat itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya agama ini sebenarnya sudah sempurna gitu. Tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi zaman setelahnya karena Al-Qur'an itu fungsinya bagaimana relevan, bisa semua zaman itu bisa masuk dalam Al-Qur'an. Nah, menariknya seperti ini Mas Fakih. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal, ini para sahabat. Nah, para sahabat itu masih menjadi rujukannya dekat. Masih ada khulafaur rasyidin dan seterusnya. Nah, ketika masuk ke dalam masa tabi'in, tabi'in sampai ke 7 generasi, nah ini sumber ke atas itu sulit. Kemana nih? Ke Rasulullah pun mungkin secara hierarki sudah jauh, kondisinya sudah sangat berubah, gitu kan, berbeda. Akhirnya para ulama fikih ini atau mazahib yang kita sebut dengan mazahib al-arba'ah, ada 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanabilah, itu mereka menyusun suatu kerangka ijtihad namanya. Ijtihad itu adalah bagaimana menetapkan ada Al-Quran, kemudian ada sunnah Rasulullah, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain yang mereka gunakan. Memang ada ijma dan qiyas. Ya, bahkan di dalam fikih itu ada yang namanya istihsan, maslahah mursalah. Nah, di antara keempat imam mazhab ini berbeda dari sudut pandangnya. Contoh, Imam Syafi'i itu menolak yang namanya istihsan dan maslahah mursalah. Istihsan itu adalah menganggap misalkan ketika suatu komunitas menganggap suatu ibadah atau suatu tata cara itu baik, maka dijadikan sebuah syariat. Nah, itu menolak Imam Syafi'i. Begitu juga maslahah mursalah. Jadi dalam arti ketika segala sesuatu dilakukan karena ada maslahahnya, ada kebaikannya, yang itu secara tersusun dan terstruktur disetujui oleh berbagai macam pihak, itu ditolak juga sama Imam Syafi'i. Alasannya satu, karena ada rasio akal yang masuk di sana. Jadi memang benar-benar ingin memurnikan bahwasannya ijtihad atau pandangan yang dimiliki oleh 4 mazhab ini tidak keluar dari zona Al-Quran, kemudian as-sunnah, ijma, dan qiyas, supaya nanti susunannya tuh nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu menariknya di sana. Maka Imam Syafi'i yang kita mayoritas Indonesia ya, atau bahkan di Jepang juga banyak ya. Di Jepang juga banyak. Itu adalah suatu terobosan imam yang memang dari keempat mazhab itu bukan yang cerdas atau tidak cerdas ya. Banyak literatur yang mengatakan Imam Syafi'i ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seperti itu. Uniknya. Makanya banyak dianut mazhabnya. Ya, saya juga pernah dengar itu Imam Syafi'i ya, kalau membaca buku seperti apa Ustadz? Itu 2 halaman itu, yang 1 halaman ditutup, yang 1 dibuka untuk dibaca, seperti itu ya. Subhanallah, itu ya. Salah satu kehebatan dari Imam Syafi'i ya. Ya, betul banget. Hafal Quran usia 7 tahun. Masya Allah. Luar biasa itu. Tapi fenomena seperti itu sekarang itu menjadi hal yang bahkan orang itu menjadi bingung seperti itu, Ustadz. Itu kan kayak misal saya itu menganut mazhabnya apa sih, Syafi'i ya, gampangnya seperti ini. Ada banyak yang mengatakan Syafi'i itu NU, gitu. Kemudian yang bukan Syafi'i Muhammadiyah atau seperti apa. Jadi kadang orang kebingungan, saya itu mengikuti apa. Kalau nggak mengikuti salah satunya itu atau cetek ilmu saya ya Ustaz. Kalau misal saya melakukan yang ibadah yang sudah sesuai dengan apa yang dipelajari, atau mungkin dari sekolah dipelajari seperti ini ya, tanpa mengkultuskan salah satu mazhab, apakah itu diperbolehkan seperti itu? Wah, subhanallah, ini menarik sekali ya.
ada sebuah kitab namanya Bidayatul Mujtahid, ya. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan Imam Ibnu Rushd. Jadi di sana dalam kitab tersebut para ulama berbeda pendapat terhadap suatu permasalahan, tapi diungkapkan dari sudut dalil, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kesimpulan daripada itu semuanya, ketika kita belum memiliki atribut untuk bisa berijtihad, misalkan kita belum, syarat ijtihad itu kan ada kurang lebih dalam ulumul Quran itu kurang ada 14 ya. Misalkan harus memahami Al-Quran, bahasa Arabnya juga harus yang bagus, memiliki keluasan dalam ilmu syariah dan seterusnya. Itu kalau kita belum bisa memenuhi syarat sebagai mujtahid atau sebagai orang yang berijtihad, maka kita sifatnya adalah muqallid atau taklid. Nah, taklid itu adalah mengikuti kepada salah satu imam. Ya kita tarik saja yang paling mudah, Indonesia ini kan ke Imam Syafi'i ya. Maka kita tarik misalkan ke mazhab Imam Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i itu kita jadikan sebagai rujukan. Nah, problemnya adalah stigma masyarakat nih. Kalau kita pakai Syafi'i seolah-olah NU. Nah, ini ada yang berbeda. Syafi'i itu adalah imam mazhab yang merumuskan berbagai macam rumusan fikih. Beliau ini adalah salah satu pengarang kitab namanya Al-Um dan juga Risalah yang sangat fenomenal dalam bidang fikih dan usul fikih pada saat itu. Satu paragraf di kitab Al-Um saja itu bisa jadi berapa jilid kalau kita syarah gitu kan. Nah, ada berapa pengikut dari Syafi'i, namanya Syafi'iyah. Nah, kalau misalkan identik masyarakat Indonesia mengatakan NU itu adalah Syafi'i, sejatinya kalau mau diluruskan, Syafi'iyah itu adalah NU. Atau bahasanya NU itu mengikuti Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i itu sejatinya dia lebih leluasa dalam hal dalam hal beristihad. Contoh, misalkan ketika sholat subuh, suatu ketika pernah Imam Syafi'i sholat subuh di sebuah jamaah yang mereka tidak melakukan kunut, gitu. Imam Syafi'i secara leluasa tidak menggantikan dengan sujud sahwi, gitu kan. Tapi menurut Syafi'iyah, kunut itu adalah wajib. Dan di NU juga sama, kalau kita ketahui kunut itu adalah suatu yang wajib. Ketika ditinggalkan harus sujud sahwi kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan masyarakat NU atau para pembesar daripada NU merujuk kepada Syafi'iyah langsung, sejatinya tidak akan mengkultuskan secara khusus bagaimana mazhab ini berbeda dari mazhab yang lain. Imam Syafi'i memiliki keleluasan yang sangat luas gitu kan. Kita tidak, kalau seperti ini maka ada opsi lain. Nah, kita sebagai orang kalau tidak memiliki atribut sebagai mujtahid, maka kita muqallid terlebih dahulu. Kita tentukan mazhabnya mana, kita ikuti sebisa kita. Nah, tetapi kalau ternyata di suatu negara berbeda kondisinya, maka kita boleh mengikuti taklid yang ada di negara tersebut, gitu. Nah, negara tersebut rata-rata para ulamanya atau para kasepuhannya ini memakai mazhab mana nih, gitu kan? Kalau misalkan yang dipakainya adalah mazhab ini, maka kita yang berada di sana kita ikutin juga yang ada di sana. Bisa jadi berbeda dengan yang ada di Indonesia. Contoh, ketika kita menyentuh lawan jenis itu batal menurut Syafi'iyah, gitu kan. Tapi ketika pergi ke umroh ke Mekah melaksanakan umroh, kita pegang, kan harus pegang. Kalau nggak pegang nanti tawaf itu kan. Kalau nggak nanti ketinggalan. Dan itu sebenarnya tidak membatalkan, ya, karena ikatan mitsaqon ghalidha antara suami dan istri itu sangat kuat. Itu versi mazhab yang ada di Saudi Arabia. Tapi kalau di Indonesia, karena suami dan istri itu bukan mahram, maka kalau bukan mahram itu batal, gitu. Jadi sebenarnya Islam itu sangat luas. Bukan berarti kita pelin-pelan di sini, tetapi kita menunjukkan bahwasannya Islam itu benar-benar sholihun likulli zaman makan. Dia sangat relevan terhadap perkembangan zaman dimanapun kita berada. Begitu Mas Fakih nih. Oh ya, menarik sekali. Tahan di situ Ustadz. Ini mengenai perbedaan mazhab ya, mengenai perbedaan mazhab itu saya jadi teringat dengan kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan. Kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan turun dan diutus oleh Allah sesuai dengan kaumnya ya. Diutus kepada kaumnya. Ada nabi yang sejaman, betul seperti itu ya? Iya, betul. Saya ambil contoh misal seperti Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Betul. Dalam kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu kan Nabi Yakub berada di Kanaan, Nabi Yusuf berada di Mesir. Iya, betul.
tapi mengikuti syariat masing-masing. Ya, betul. Nah, di situ berarti mirip dengan konsep di mana adanya mazhab ini, yang mana mazhab itu bisa kita pakai sesuai dengan teritorialnya. Seperti itu. Apa itu akhirnya memutus atau memang masih dalam satu koridor di mana Nabi Muhammad itu menjadi nabi bagi seluruh alam gitu? Oh, baik. Menariknya memang setiap nabi dan rasul itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus dengan sesuai dengan umatnya atau teritorial tadi gitu. Likulli minhum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap nabi itu diutus sesuai syir'ahnya dan juga minhajnya, artinya jalan juga pedomannya tersendiri gitu kan. Seperti Bani Israel. Awal mulanya kan ketika Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika melahirkan ada jalur Nabi Ismail, kemudian ada Ishak, kemudian lahir Yakub. Itu dari sana kan langsung berbeda tuh. Jadi antara jalur Nabi Isa, kemudian jalur dari Nabi Ismail. Nabi Ismail gitu kan. Ada, makanya di sana muncul Yahudi dan seterusnya. Nah, sejatinya dari mulai ayahnya Nabi Yakub yang disebut dengan Israel ya, Yakub itu sama dengan Israel gitu kan. Makanya anak-anaknya disebut Nabi Israel itu. Nah, itu ada syariat tersendiri di Kanaan itu. Kemudian di Mesir Nabi Yusuf juga sama melakukan, karena pada saat itu di Mesir itu luar biasa penyembahan terhadap Amunnya. Jadi berhalanya itu. Berhala yang sangat luar biasa, mereka menyembah Amun dan seterusnya. Baru ketika pemerintahan Raja Amunatep keberapa ya, kalau tidak salah Amunatep keempat kalau tidak salah, baru mereka termasuk yang Muslim, yang bukan Muslim istilahnya ya, tauhid. Ya, mereka mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala ada dan mereka menyembah Allah. Akhirnya pada masa akhir-akhir ketika syariat itu sudah muncul di Mesir, ketika Nabi Yakub akan dibawa ke Mesir, itu yang nanti akan muncul sejarah daripada Bani Israel yang ada di sana. Itu menariknya di sana. Itu langsung berubah tuh. Amun sudah tidak ada lagi. Jadi sesembahan terhadap berhala itu sudah diamankan oleh Nabi Yusuf saat itu. Nah, itu untuk teritorial antara Nabi Yusuf, kemudian juga Nabi Yakub. Begitu juga Nabi Isa. Nah, datangnya Nabi Muhammad ternyata ini menyempurnakan semuanya dan mendaulat bahwasannya setiap nabi dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai kepada nabi yang menyerukan tauhid itu mereka sejatinya adalah Islam gitu. Banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menyebutkan Nabi Ibrahim juga sejatinya Islam. Ketika pencarian Tuhan dan seterusnya, walaupun mungkin tingkat ibadahnya berbeda ya. Kalau Nabi Ibrahim tingkat ibadahnya bagaimana mencari Tuhan, sosoknya dan seterusnya. Kemudian bagaimana mendirikan Ka'bah, kemudian pengorbanan menyembelih Ismail dan seterusnya. Nabi Yakub juga berbeda, sampai ke Nabi Isa juga berbeda. Nah, Nabi Muhammad ternyata karena ini Nabi akhir zaman, sebagai peletak penyempurna daripada batu-batu yang ada para nabi-nabi yang telah lalu, itu dijadikan syariatnya semuanya dihapuskan dan berlakulah syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di ayat yang lain tuh menariknya, ada sebuah perjanjian. Jadi ketika Allah ingin mengutus para nabi yang ada gitu ya, wa idz akhadna mitsaqan nabiyyin lama ataitumul kitab wal hikmah tsumma ja'akum min ba'di, di sana itu dijelaskan bahwasannya Allah menyerukan kepada seluruh para nabi, aku akan mengutus ada satu nabi di akhir zaman. Dan diambil perjanjian untuk mengikuti kepada nabi tersebut. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu menariknya di sana. Sehingga para nabi sebelumnya, syariat sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, dan yang berlaku ketika Nabi Muhammad sudah diutus adalah syariat dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna daripada syariat-syariat sebelumnya. Itu hebatnya Nabi Muhammad itu, kalau dilihat dari sosok histori daripada para nabi yang telah lalu. Masya Allah. Ya, sangat relevan sekali dengan kondisi zaman saat ini, yang mana setiap apa yang disabdakan oleh Nabi itu pasti terbukti ya. Betul. Betul, semua terbukti. Nah, ini apa yang menjadi permasalahannya ya Ustadz? Kalau syariatnya Nabi Muhammad itu sempurna, kalau syariatnya Nabi Muhammad sempurna, kenapa masih terpecah dan menjadi pertikaian di antara internal umat muslim itu sendiri? Nah, itu menarik. Karena sebenarnya bukan syariatnya yang salah. Bukan juga pembawa syariatnya atau Nabi Muhammad yang salah. Yang salah itu adalah mereka umatnya yang memahami terhadap syariat tersebut. Sehingga muncul pertikaian, muncul perbedaan pendapat. Mereka tidak bisa membedakan mana yang harus dijadikan sebagai sebuah perbedaan, mana yang harus dijadikan sebagai suatu toleransi yang ada di sana.
dalam berislam itu sendiri. Sama seperti yang ada di Jepang. Setelah saya berjumpa dengan beberapa warga yang ada di Jepang, bahkan di antara mereka ada yang menerapkan keislaman yang sangat ketat. Gitu, ketika di perusahaannya. Puasa, kemudian yang kedua tidak meminum alkohol, kemudian yang ketiga menerapkan sholat. Itu bagi muslim yang taat. Ternyata ada muslim yang tidak taat. Gitu. Yang sholatnya saja mungkin suka bolong-bolong. Sehingga ketika yang taat ini meminta izin kepada atasannya, atasannya mengatakan seperti ini. Loh, kamu kok seperti ini? Ada tuh teman kamu seperti itu, nggak sholat dan nggak puasa juga. Ngapain ini segala macam. Nah, itu yang jadi problemnya. Akhirnya saudara kita yang muslim ini kebingungan bagaimana caranya. Sedangkan Islam itu sebenarnya saya nih yang benar gitu menjalankan keislaman. Dia muslim tetapi tidak menjalankan keislaman. Maka di sini ujian yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang yang muslim itu dia memiliki tingkat keimanan. Tidak semua muslim itu bisa menjalankan semua aktivitas keislamannya. Begitu juga dalam memahami syariat. Syariatnya benar, pembawanya juga sudah benar, bahkan mazahib yang 4 itu sudah sangat luas sekali. Terkadang ada beberapa penganut daripada Islam ini yang seolah melihat ini mereka beda, maka berbeda dengan kami. Seolah-olah mereka bukan muslim. Ini masalah pemahaman saja sebenarnya. Kalau sekiranya semakin faham terkait bagaimana syariat itu muncul, bagaimana pemeluk agama ini artinya saling benar-benar menopang satu dengan yang lainnya, tidak menjadikan perpecahan atau perdebatan yang panjang, apalagi yang sifatnya furu'iyah yang tadi cabang-cabang itu, maka Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin sejatinya. Ini PR kita bersama, Mas Fakih. Bahkan saya juga di Indonesia banyak sekali perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan furu'iyah. Bagaimana cara untuk bisa menyatukan itu semuanya, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, edukasi. Memang kembali lagi pada tingkat kecerdasan seseorang ya. Maka sebuah syarat mutlak bahwasannya seseorang itu harus belajar. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzi la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Akan ada perbedaan antara orang yang memiliki tingkat pengetahuan dengan orang yang memiliki tingkat orang yang tidak memiliki pengetahuan gitu. Ini akan terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan dengan program seperti ini kita bisa mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki kapasitas, itu akan lebih baik kalau memang taklid mengikuti. Tapi yang sudah memiliki kapasitas, alangkah baiknya kalau ada perbedaan itu didiskusikan. Dalam forum dulu ketika pengambilan keputusan adalah istilah namanya ijma. Ijma itu adalah pengambilan keputusan dari berbagai macam kalangan ulama, yang mana ketika terjadi perbedaan pendapat itu dikumpulkan dalam satu titik. Misalkan ada ulama dari Syria, ulama dari Indonesia, ulama dari berbagai macam negara, dikumpulkan dalam satu titik, misalkan di Makkah Al-Mukarramah, membahas suatu permasalahan sehingga disepakati dan itu dijadikan sebagai hukum. Nah, itu menariknya. Memang ketika kita berbicara tentang level yang sangat tinggi di kalangan para ulama, mereka akan sangat memahami dan tidak sedikit sekali terjadi perpecahan. Rata-rata yang terjadi perpecahan itu adalah di level-level yang mungkin masih belum memahami secara komprehensif bagaimana Islam itu ada, syariat itu bagaimana, dan tujuan kita tuh kemana sih sebenarnya gitu. Gitu kurang lebih kenapa itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Oh ya, baik. Berarti kan ada syariat yang memang menjadi PR bagi kita ya. Ada perbedaan syariat, ada perbedaan sudut pandang, dan juga mungkin perbedaan daripada cara kurikulum diterima oleh masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, di situ mungkin Ustadz Dudung bisa sampaikan sedikitnya secara ringkas ataupun mudah dipahaminya ilmu fikih itu seperti apa? Sesederhananya ataupun segaris lurusnya ilmu fikih itu seperti apa itu? Fikih itu kan sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab namanya al-fahmu. Al-fikhu al-fahmu, jadi pemahaman. Bahkan di ayat lain dikatakan juga liyatafaqahu fiddin, untuk belajar tentang bagaimana memahami daripada agama. Singkat kata, untuk memahami fikih ini tidak bisa difahami dari sudut pandang ketika permasalahan ini bagaimana boleh atau tidak. Tapi lebih kepada itu, yang menjadi fikih rujukannya itu tidak lepas daripada Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, yang ketiga ada ijma' dan juga qiyas sebagai hukum daripada fikih itu bisa disimpulkan. Nah, tetapi atribut itu tidak berhenti sampai di sana. Ketika memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ijma', memahami qiyas, ada atribut lain yang dibutuhkan. Misalkan ada atribut usul fikih namanya. Usul fikih ini adalah bagaimana suatu hukum itu bisa
jadikan sebagai hukum. Prosesnya ini panjang usul fikih, ada kaidah-kaidah, belum lagi ada qawaidul fikih dan seterusnya. Nah, contohnya ketika misalkan yang paling mudah ya, yang paling mudah adalah ketika kita berada dalam kondisi darurat dan kita tidak bisa makan kecuali ada yang haram di sana. Daruratnya. Nah, darurat itu menurut kita kan berbeda-beda nih ceritanya. Ada yang menurut orang lain darurat, tapi menurut kita ini belum darurat gitu. Kadar darurat setiap orang tuh berbeda. Nah, bagaimana cara kita menyikapi terkait hal itu semuanya? Dalam usul fikih itu dijelaskan bahwasannya ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu ada kadarnya dengan kadar yang memang disepakati gitu. Nah, kalau misalkan ada yang menganggap itu darurat dan ada yang tidak darurat, itu bisa jadi belum kesepakatan. Tetapi kalau sudah sepakat, oh ini darurat, kita nggak ada lagi nih makan kecuali yang haram, maka kita makan tetapi tidak boleh yang sampai kenyang. Misalnya kita lagi di pegunungan, kemudian kita sulit untuk mengakses makanan, kita lapar, kalau tidak makan, maka kita akan halak, istilah itu. Halak itu bisa jadi maut, akan meninggal dunia. Maka kita bisa memakan makanan yang diharamkan, misalkan ada binatang, ular atau apa, tetapi ingat tidak boleh sampai kenyang. Ada kadar yang harus diinikan gitu kan. Nah, kalau kita berbicara masalah ini kan bisa jadi, wah, secara fikih dia makanannya haram. Gak bisa tuh, dia bukan muslim. Nah, tetapi dalam fikih justru hal seperti ini diperbolehkan. Jadi memang memahami fikih tidak semudah kita memahami secara konklusinya, secara kesimpulan akhirnya. Sholat itu kenapa bisa wajib, zakat itu kenapa bisa wajib, sedangkan haji kenapa bisa yang mampu. Tapi ada atribut yang sangat panjang sekali. Dia harus memahami Quran, memahami sunnah, memahami qiyas, ijma', qawaidul fikihnya, bahkan usul fikihnya juga harus benar-benar dipahami secara komprehensif. Itulah keluasan daripada Islam gitu. Ada satu lagi Ustadz, mengambil hukum fikih itu atau antara halal makruh, kemudian sunnah dan juga mubah itu kan salah satunya. Ada salah satu kalimat yang pernah saya dengar ya Ustadz. Nabi itu selalu mengambil sesuatu yang memudahkan agar tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan orang lain. Misal kayak sholat tarawih itu, sholat tarawih yang di mana-mana itu dalilnya Nabi itu selalu memudahkan hal tersebut, mulai dari bacaan. Nabi itu menegur orang yang bacanya terlalu panjang. Betul. Kemudian sholat tarawih terlalu bersemangat, akhirnya Nabi tidak pergi untuk jamaah sholat tarawih seperti itu. Itu mungkin menjadi salah satu dalil di mana kita memilih kemudahan di dalam ilmu fikih itu sendiri. Apa itu tidak bisa jadi solusi? Di mana ada banyak dalil, ada banyak kekuatan hadis yang misal hadis itu sudah memenuhi syarat untuk kita amalkan atau kita ambil ini. Pilih aja yang paling mudah seperti itu. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Oh, ini luar biasa ya. Jadi memang tujuan daripada Islam jadikan sebagai syariat, Rasulullah diutus sebagai nabi itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu lebih ke arah bagaimana menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ada sebuah hadis bahwasannya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah dan beragama itu mudah gitu ya, terutama agama Islam gitu. Nah, ketika dalil yang ada kemudian sudah memenuhi kriteria dia sahih, kemudian mudah, kemudian juga tidak menyulitkan, apalagi Rasulullah ketika melaksanakan sholat tarawih ternyata banyak jamaah, akhirnya pura-pura menjalankan, bukan pura-pura lagi ya, menjalankan di rumah supaya tidak dijadikan sebagai sebuah kewajiban gitu kan. Kemudian ada yang imamnya terlalu panjang, ditegur karena banyak masyarakat yang menunggu atau yang sedang bekerja. Itu bagian dari bagaimana Rasulullah ingin menerapkan suatu kemudahan bagi kita sebagai penganutnya. Maka tinggal dicari dalil yang paling mudah. Maka nanti ada level. Ketika sudah masuk kepada bidayatul mujtahid, ya, permulaan dari seorang mujtahid, maka yang dijadikan rujukan adalah dalil. Walaupun ketika kita melihat dalil, kita juga melihat pandangan dari para ulama. Khawatirnya kita memang salah memahami dalil itu. Nah, terkadang sesuatu yang mudah, kita mengambil hal-hal yang paling mudah juga, tidak semuanya dibenarkan terkadang. Jadi misalkan contoh kita pengennya cepat-cepat dalam hal dalam hal berbuka puasa gitu. Misalkan ada satu masjid jamnya jam sekian, masjid lain kalau di Indonesia gitu ya berbeda-beda. Kita azan yang pertama nih, kita ini kan paling mudah nih, yang paling cepat dan seterusnya. Nggak bisa juga karena
kita jam yang ada itu harus disepakati dulu yang ada di berbagai macam mushola gitu kan, di berbagai macam masjid, supaya nanti sepakat serempak ketika azan itu muncul, maka bisa kita ambil yang termudahnya. Begitu juga sholat nih, mau ada 4, mau ini atau ya ini segala macam. Nah, pokoknya Islam itu mudah, tetapi memang bukan untuk dimudah-mudahkan sebisa mungkin. Tapi kalau memang di negeri minoritas itu lain cerita. Karena ada jam kereta yang memang sampai jam 8 aja gitu ya, maka ini bisa meminta nanti ke imamnya untuk tidak panjang-panjang gitu. Hal-hal seperti itu memang diperbolehkan, silahkan gitu ya, karena kalau panjang-panjang nanti orang yang untuk berislam di sini berat gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia karena akses waktunya juga luas, kemudian juga kemudahan di mana-mana, rasa-rasanya kita ikuti kearifan lokal setempat itu akan lebih bijak ya, ketimbang kita mencari berbagai macam yang lebih mudah gitu. Begitu nih. Siap. Tips Ustadz, minta tips ini. Kan kita di sini ya mungkin banyak sekali yang belum memahami mengenai ilmu fikih, jadi bingung sendiri gitu loh, bingung bagaimana cara beribadah, bagaimana mengikuti ajaran di mana kita masih sulit untuk mendapatkan waktu luang saja tidak bisa gitu loh. Nah, teman-teman di sini itu mungkin butuh tips belajar seperti apa yang mungkin menjadi salah satu dasar agar kita bisa beribadah dengan tenang gitu. Belajar apa dulu nih? Belajarnya dari siapa nih? Atau bagaimana seperti itu? Itu tips yang cukup untuk teman-teman saya rasa. Teman-teman yang ada di Jepang ini bisa berawal dari membaca buku-buku fikih praktis ya. Baca buku fikih praktis yang memudahkan seperti bagaimana sholat tata caranya, kemudian puasa bagaimana dilakukan, kemudian berkenaan dengan wudhu dan seterusnya. Terkadang kan wudhu juga menjadi sebuah polemik ya di negara Jepang ini. Masyarakat Jepang itu akan melihat sesuatu yang kurang elok ketika umat muslim menaikkan kaki ke wastafel kan, gitu. Jadi ini juga harus dipelajari. Nanti setelah membaca buku-buku tersebut, ada satu buku yang mungkin cocok namanya Fiqhul Aqliyat ya. Ada fikih yang menjadi istilah Indonesianya apa ya? Fikih minoritas lah. Fikih minoritas dari karangan Syekh Yusuf Qaradawi kalau tidak salah ya. Itu menarik untuk dibaca. Nah, usul nih untuk masyarakat yang ada di Jepang, ketika sudah membaca dan sudah mempelajari buku tersebut, ini harus ada forum untuk mendiskusikannya. Maka bagusnya diadakan kajian secara rutin, baik itu dua pekanan atau 1 bulan sekali dengan ustadz-ustadz yang memang silahkan untuk nanti dicari gitu ya, yang memang bisa diajak diskusi dan ada keluangan waktu di sana. Nanti diadakan forum tanya jawab. Fungsinya adalah ketika sudah membaca dari berbagai macam buku yang ada di hadapan para masyarakat yang ada di Jepang ini, nanti bisa dikonfirmasi ke ustadznya, benar nggak pemahaman saya seperti ini? Benar nggak saya cara memahami dan membaca dalilnya seperti ini? Nah, itu akan lebih pas. Itu tips praktis. Mungkin kita yang paling mudah tentang sholat ya, yang keseharian yang ada, kemudian tata cara kita berwudu, kemudian tata cara kita berinteraksi dengan sama muslim. Itu hal-hal seperti itu dulu deh. Itu akan sangat bagus nih Mas Fakih nih. Maka saya dukung nih kalau memang dari KMIO ataupun dari PPI ada kajian rutin nih terkait hal-hal via Zoom meeting nggak apa-apa. Misalkan 30 menit. Yang penting masyarakat yang ada di sini teredukasi lah setiap waktu. Itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz di Jepang berapa lama Ustadz? Kurang lebih tepatnya 34 hari ya. 34 hari? Sampai tanggal 22 nih. 20. Wah, setelah lebaran pas setelah ya? Lebaran macet pas mudiknya ini. Waduh, makanya itu nih. Mudik macet ini Ustadz. Mudik macet. Lebarannya juga tanggal berapa nih? Tanggal 21 kalau sini. Oh, 21 ya? Nah, di sini tanggal 21. Berarti H+2 langsung pulang. Iya, +2 langsung pulang di bandara, entah di jalan macet itu. Pasti ya, waduh, tantangan tersendiri. Masya Allah. Ini terakhir mungkin Ustadz, pertanyaan. Kan saya pernah membaca dan juga pernah mendengar lah dari Buya Yahya seperti itu. Cara berwudu di luar ruangan atau mungkin sedang dalam perjalanan secara simpel itu menggunakan 1 gelas atau 1 botol itu sudah sangat cukup. Betul. Nah gitu. Ada satu kondisi Ustadz, musim dingin,
Dingin banget. Kalau lepas sepatu kaki basah itu dingin. Nah, kalau di luar keluar gitu. Kalau di dalam rumah mah ada penghangat, jadi bisa langsung dilap itu. Tapi kalau di luar rumah ini boleh nggak kita membasahkan kaki, membasuh kaki itu ketika berwudu tanpa melepas sepatu. Jadi cuma dibasuh atasnya. Itu boleh nggak? Dan juga ada satu kondisi lagi. Kemarin kita teman-teman ski ya. Ada salah satu dalil hadis yang mengatakan salju itu suci dan mensucikan airnya. Tapi bisa nggak kita berwudu langsung dengan saljunya? Itu juga pertanyaan itu. Bagaimana Ustadz? Ya, waduh menarik ya. Jadi yang pertama dalam kondisi tertentu sebenarnya tidak musim dingin saja ya. Kalau kita di luar, misal kita berada di bandara atau kita berada di pabrik tempat umum gitu ya, di tempat umum, maka diperbolehkan dalam kondisi darurat tertentu yang tidak memungkinkan kita wudhu secara sempurna, itu membasuh sepatu kita. Dalam fikih itu terkenal dengan istilah masul hufain. Ya pada saat itu memang zaman Rasulullah SAW terjadi kondisi yang sangat dingin saat itu, kemudian tidak memungkinkan untuk melepas sepatunya, dan itu dalam safar, perjalanan. Maka wudhu secara sempurna dari mulai wajah, kemudian tangan dan seterusnya, tapi tidak untuk, kalau bahasa kitanya becek-becekan lah ya, kalau di di fasilitas umum dengan cara rapi seperti itu, baru nanti untuk sepatunya kita masul khufain gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah kita kembalikan lagi, artinya kita sudah dalam kondisi sempurna. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu yang pertama, jadi diperbolehkan. Yang keduanya dalam kondisi salju ya, memang salju yang suci itu ada salju, ada air hujan dan seterusnya. Ini memang yang akan lebih baik itu adalah salju yang langsung turun ya dari langit ya. Salju yang sudah lama mengendap di bawah itu kan sudah banyak diinjek ya, kemudian dimain ski dan seterusnya. Ini tergantung nih lokasinya di sebelah mana. Kalau hemat saya, kalau memang itu dijadikan sebagai laju ski, kemudian juga yang kelihatannya kotor, maka kita jangan ambil itu. Biasa jadi ada di pojokan-pojokan yang memang itu nggak tersentuh, dan itu dari segi kesuciannya bisa terjaga. Nah itu bisa pakai tuh untuk berwudu gitu kan, pakai salju itu. Namun akan lebih baik memang kalau salju langsung turun, kita gini langsung pakai gitu ya. Oh, nggak perlu nunggu cair? Oh, ketika basah sudah cukup. Oh iya, membasahi tangannya. Ketika membasahi tangan itu sudah cukup. Ya, kalau memang saljunya cukup deras gitu ya. Karena memang di area salju itu kan sangat dingin sekali. Kita lepas dari sarung tangan aja subhanallah gitu kan. Nah, itu barangkali opsi untuk berwudu di air salju. Makanya ketika air hujan juga sama. Air hujan yang langsung turun dari langit, kemudian kita misalkan sediakan ember, itu sudah tidak diragukan lagi kesuciannya. Tapi kalau di Indonesia air hujan turun ke kenteng. Ya, kentengnya itu kan kita nggak tahu nih, ada kotoran, ada apa dan seterusnya. Ketika misalkan kita di bawahnya ada ember, kita mungkin nunggu dulu itu semua sampai istilahnya bahasa Sunda tuh namper. Namper tuh apa tuh? Kotorannya turun lah ya. Nah, habis itu baru kita bisa pakai untuk bersuci seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Bagus sekali ilmunya, luar biasa. Jadi kita panjang lebar sebenarnya ngomong mengenai syariat, hukum fikih, bahkan sampai asal-usulnya perbedaan terjadinya syariat dan juga dari zamannya sebelum turunnya syariat Nabi Muhammad, dari nabi-nabi sebelumnya juga ada perbedaan syariat yang memang itu menjadi hikmah. Seperti itu. Ini pembahasan kita kali ini, ilmu dari Ustadz sangat bermanfaat, luar biasa. Luar biasa nih Mas Aki ini. Nanti datang lagi ke sini Ustadz. Wah, makasih undangannya nih, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan bisa kolaborasi terus, masyarakat di Jepang bisa lebih mudah lagi dalam menjalankan syariat. Yang terpenting cinta dulu terhadap Islam lah. Baik. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Ustadz. Sampai jumpa, ketemu lagi. Sampai jumpa ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Tabarakallah.